Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. The Guardian soal Jokowi di periode kedua, tak bisa diandalkan. Media asal Inggris, The Guardian, menulis editorial atau pandangannya soal periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam editorial yang diunggah pada hari Minggu 3 November itu, The Guardian berpendapat Jokowi benar-benar tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya. The Guardian menulis tulisannya itu soal bagaimana Jokowi menyatakan periode kedua dan terakhirnya akan dijalani tanpa beban. Namun pertanyaannya, bagaimana kebebasan Jokowi untuk memerintah ini akan terlaksana? 5 tahun lalu dia dikenal secara luas sebagai Obamanya Indonesia. Naiknya Jokowi dilihat sebagai langkah maju bagi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Bunyi editorial The Guardian. Kemenangan Indonesia atas era otoritarian Orde Baru dinilai penting sebagai model demokrasi bagi Asia dan juga negara-negara Muslim. Latar belakang Jokowi yang sederhana dan bebas dari kroni Orde Baru mengantarkannya sebagai sosok yang dijagokan. Ia berhasil meraih kursi Gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden. Seperti Obama, dia membawa harapan di tengah politik yang rusak. Ujar redaksi The Guardian. Di periode kedua, Jokowi mengusung slogan kampanye Indonesia Maju. Namun banyak pendukungnya melihat Indonesia justru sedang berjalan mundur. Masalah mendesak seperti hak asasi manusia atau HAM, toleransi beragama, serta kualitas demokrasi dinilai malah menurun. Meskipun langkah Jokowi membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial dipuji, ada kegagalan lain yang membuat Jokowi ini dikritik. Di antaranya, kegagalan menjegal korupsi dan kekerasan, kemudian memberikan lahan bagi kelompok Islam garis keras alih-alih menekan mereka. Jokowi dinilai sadar soal masalah ini sebagai penghambat kebijakan ekonominya yang dipuji. Wakil Presiden yang baru, Ma'ruf Amin, adalah ulama Islam konservatis yang kuat. Ia punya sejarah intoleransi terhadap penganut agama minoritas dan kelompok LGBT. Tulis The Guardian. The Guardian kemudian membahas bagaimana Jokowi menuai kemarahan setelah menunjuk lawannya, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, mantan jenderal yang juga mantan menantu Soeharto itu diduga terlibat dalam penculikan dan kekerasan terhadap aktivis 1998. Penunjukan Prabowo oleh Jokowi dinilai sengaja dan disadari, sebab pada 2016 lalu Jokowi juga melakukan langkah yang sama saat menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Wiranto juga dituduh melakukan kejahatan HAM oleh tribunal atau pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Iklim politik Indonesia yang selalu membutuhkan rekonsiliasi dengan lawan kembali dipertanyakan. The Guardian menyayangkan kecilnya porsi oposisi di parlemen yang hanya seperempat. Penunjukan ini membuat aktivis dan warga Indonesia ketakutan. Mereka juga khawatir soal arah kebijakan negara. Paling mendasar, warga bertanya-tanya untuk apa dilaksanakan pemilu. Tulis The Guardian. Selain itu, The Guardian juga menyoroti keputusan Jokowi mempertahankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Pasalnya, aksi unjuk rasa telah berlangsung selama beberapa pekan untuk memprotes kebakaran hutan dan juga RKUHP, serta sejumlah undang-undang yang ditentang keras oleh sebagian warga. Terakhir, The Guardian mengingatkan bahwa memang harapan tak ada yang sempurna. Presiden tak bisa menyenangkan semua warganya. Tapi kini makin jelas bahwa ia tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya. Jelas juga bagi warga tak seharusnya berharap seorang politikus bisa menjadi penyelamat. Tulis mereka. Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada. Rizal Ramli yakin radikalisme terus digoreng demi tutupi masalah ekonomi.
isu radikalisme sama seperti menjadi konsen utama pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Sejumlah menteri bahkan dengan tegas menyebut bakal fokus bekerja untuk menangkal radikalisme. Salah satunya adalah Menteri Agama Fahrul Razi. Mantan Wakil Panglima TNI itu dengan tegas mengakui diberikan tugas oleh Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme. Bagi tokoh nasional, Dr. Rizal Ramli, isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Menurutnya, isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Setahun ke depan agaknya akan digoreng terus isu 3R, radikalisasi, radikalisasi, dan radikalisasi. Sindirnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu 27 Oktober. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu tersebut. Di antaranya, untuk menutupi performa ekonomi yang kembali memburuk di tahun ini. Dari beberapa tahun lalu, pria yang akrab disapa RR itu sudah memprediksi bahwa ekonomi Indonesia bakal nyungsep tahun ini. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi tidak sampai 5%. Mantan Menko Kemaritiman itu menilai, jurus monoton yang ditunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bakal ampuh untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Sebab, Menteri berpredikat terbaik dunia itu hanya mengandalkan utang dan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran tanpa ada terobosan-terobosan. Jadi, supaya soal-soal ekonomi, kemiskinan, soal-soal sosial lain menjadi tidak penting. Radikalisme, the beliefs or actions of people who advocate thorough or complete political or social reform. Ujarnya, prediksi RR terbukti bukan sembarangan. Pasalnya baru 4 hari dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sri Mulyani telah mengumumkan rencana untuk menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond. Langkah Sri Mulyani itu diambil karena anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak. Sri Mulyani menyatakan, rencana penerbitan surat utang disebabkan oleh defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2019 sebesar Rp199,1 triliun atau 1,24% dari produk domestik bruto pada akhir 2019 di bulan Agustus. Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp1.189,3 triliun. Tokoh Papua bilang isu radikalisme pun untuk menutupi masalah-masalah yang besar. Tokoh masyarakat Papua, Chris Wamena, mengingatkan agar pemerintah tidak melulu jualan isu radikalisme. Dirinya khawatir isu itu sengaja dimunculkan menutupi masalah yang jauh lebih besar. Dia mengatakan sejak pelantikan anggota Kabinet Indonesia Maju pada hari Rabu 23 Oktober lalu, hingga hari ini isu tersebut terus digulirkan. Bahkan, isu radikalisme dibicarakan oleh semua anggota kabinet. Seakan-akan radikalisme menjadi momok di negeri ini. Padahal yang jadi momok adalah ekonomi yang hancur. Kata Chris Wamena melalui laman resminya pada hari Minggu 27 Oktober. Presiden Jokowi menunjuk mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi sebagai Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju. Ia meminta Fahrul Razi mengurus dan melakukan pencegahan radikalisme dalam jabatan barunya. Bapak Jenderal Fahrul Razi sebagai Menteri Agama, kata Jokowi saat mengumumkan susunan Menteri Kabinet sembari duduk di tangga Istana Negara pada hari Rabu 23 Oktober lalu. Fahrul Razi usai dilantik juga mengatakan bahwa ia sedang menyusun upaya-upaya untuk menangkal radikalisme di Indonesia. Ia pun mengklaim Jokowi memilihnya sebagai menak lantaran dianggap mampu menghadapi radikalisme. Saya berpikir mungkin beliau membayangkan juga bahwa belakangan ini potensi radikalisme itu cukup kuat. Sehingga beliau berpikir pasti Pak Fahrul mungkin punya terobosan-terobosan lah dalam kaitan untuk menangkal radikalisme ini, katanya.